Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat, selalu berada dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, berhubung sekarang kita ada di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, maka kita harus banyak-banyak memperbaiki diri, introspeksi diri, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk sekitar kita. Bisa kita ngaji bareng-bareng, kita baca buku bareng-bareng, atau bantu-bantu orang tua dan sebagainya. Tuh. Oke, lanjut saja pembahasan kita hari ini mengenai tentang asbabun nuzulnya suatu ayat. Nah, hari ini aku pengen bahas tentang suatu ayat yang merupakan surat kedua dari Al-Quran, yaitu Al-Baqarah. Aku mau bahas tentang surat Al-Baqarah ayat 79. Sebelumnya, kita bareng-bareng ngelafalin surat Al-Baqarah ayat 79. Oke, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis dengan tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang asbabun nuzulnya ayat ini. Oke, jadi panduan aku, referensi aku tuh dari buku ini. Judulnya Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul, terbitan Darul Ihya Surabaya. Jangan lupa kirim fatihahnya juga ya, supaya ilmu kita bermanfaat. Oke, lanjut saja. Dikemukakan oleh An-Nasai dari Ibnu Abbas bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan para ahli kitab yang mana mereka memalsukan kitab Taurat. Dikemukakan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan mengenai pendeta-pendeta ahli kitab yang mana mereka mengetahui atau menemukan sifat-sifat Rasulullah SAW dalam suatu kitab, dalam kitab Taurat, yang mana berbunyi matanya seperti yang selalu memakai celah, tingginya sedang, rambutnya ikal, dan parasnya ganteng, elok, rupawan, berseri gitu. Lalu mereka menghapusnya sebab hasud dan benci. Kemudian diganti dengan kalimat badannya tinggi, matanya biru, dan rambutnya lurus. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa pada zaman dahulu pendeta-pendeta Yahudi, para ahli kitab, ketika mereka membaca kitab Taurat, mereka ini menemukan sifat-sifat yang mirip dengan sifat-sifat Rasulullah. Jadinya iri, mereka nggak suka sama Rasulullah. Akhirnya yang awalnya matanya selalu seperti memakai celah, rambutnya ikal, wajahnya ganteng, berseri, akhirnya mereka ganti dengan kalimat badannya tinggi, matanya biru, dan rambutnya lurus. Jadi orang-orang ahli kitab itu emang gak suka banget sama Rasulullah. Jadi karena itu mereka sampai nekat menggantikan atau memalsukan, merubah, dan juga menghapus yang sebelumnya. Dan mereka mengganti dengan ayat-ayat baru yang ada sampai sekarang kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku kitab-kitab zaman dahulu itu udah benar,
Cuma karena ada oknum-oknum tadi, seperti ahli kitab, orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta itu, mereka nggak suka dengan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka mengubah, memalsukan, dan menghapus keasliannya. Seperti itu. Jadi asbabun nuzul suatu ayat itu bisa jadi ada beberapa sumber gitu, nggak hanya satu sumber aja. Jadi bisa menurut siapa, menurut Imam Nasai, menurut Imam siapa kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada berbeda pendapat, ya kita terima aja, karena mungkin pada zaman dahulu mereka memang benar gitu. Karena mungkin pada zaman dahulu mereka punya pandangan dan versi mereka masing-masing. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Gitu kan. Yang penting ketika misalkan kita sedang bikin artikel tentang asbabun nuzulnya suatu ayat, dan suatu ayat itu mempunyai beberapa asbabun nuzul, maka kita harus menuliskan menurut imam siapa, bla bla bla, menurut imam siapa, bla bla bla, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ketika membaca suatu kitab, suatu buku, atau suatu artikel, kalian menemukan perbedaan atau menemukan dua macam asbabun nuzul yang berbeda, maka nggak apa-apa, jangan risau, karena itu semua adalah benar gitu. Hanya saja beda pendapat kayak gitu. Oke, selesai juga pembahasan pertama kita hari ini. Aku kira sih nggak usah banyak-banyak dulu ya, soalnya aku yakin nanti kalau panjang-panjang, lebar-lebar, ribet-ribet, kalian pasti bakal susah buat memahaminya. Jadi itu juga jadi PR aku, gimana caranya biar kalian tetap nyaman, tetap paham sama isi yang aku sampaikan gitu. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita hari ini tentang asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 79. Kurang lebihnya kalian bisa komentar di bawah ini. Mungkin kalian pernah menemukan asbabun nuzul yang lain dengan yang aku sampaikan tadi, atau mungkin saran kalian ke depannya aku harus gimana. Aku nerima banget saran dari kalian karena aku ini juga masih belajar. Jadi kita di sini sama-sama belajar, bukan aku menggurui kalian, tapi kita sama-sama belajar. Nah, seperti itu. Oke, kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like, komen di bawah, dan juga di subscribe di sini. Di sini, di mana ya? Di sini ya, di sini. Pokoknya di sini, subscribe di sini. Oke, dan jangan lupa kita harus selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.